Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo, apa kabar adik-adik semua? Semoga adik-adik semua sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini saya ingin menjelaskan tentang akidah Islam. Sebelum masuk ke materi, saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya Fitri Anggraini, mengajar mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan mengajar di PKBM Kurnia Foundation. Baik, langsung saja kita masuk ke materi akidah Islam. Apakah adik-adik tahu tentang akidah Islam? Oke, di sini akan kita bahas satu persatu ya adik-adik. Apa sih akidah Islam itu? Kita masuk ke pengertian akidah Islam. Akidah artinya keyakinan yang mantap di hati. Dan di sini akidah atau fondasi. Contohnya, kalau fondasinya kuat, bangunan hidup lebih kokoh. Akidah Islam adalah keyakinan tentang Allah, hal-hal gaib, dan kebenaran ajaran Islam berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Jadi, saya berharap adik-adik mempunyai akidah dan semoga adik-adik bisa menerapkannya. Dan yang kedua, ruang lingkup akidah Islam. Ruang lingkup akidah Islam itu termasuk rukun iman ya adik-adik. Rukun iman itu ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada Rasul, iman kepada hari akhir, dan iman kepada takdir atau qada dan qadar. Tentang ruang lingkup akidah Islam, ya, di sini kita harus belajar pondasinya dulu ya. Pondasi kita harus kuat dan kita harus tahu apa itu rukun iman yang harus diimanin. Iman kepada Allah, kita harus mengimani Allah, yaitu kita meyakini adanya Allah dan kita harus yakin Esa, Allah itu Esa. Jadi memantapkan hati. Dan yang kedua, iman kepada malaikat, meyakini adanya malaikat, iman kepada kitab, meyakini adanya kitab-kitab Allah seperti kitab Taurat, Injil, Zabur, dan yang terakhir kitab agama Islam, Al-Quran. Iman kepada Rasul, dan yang iman kepada hari akhir, iman kepada hari kiamat ya adik-adik, dan yang terakhir iman kepada takdir. Yang ketiga, dalil-dalil akidah Islam. Dalil-dalil akidah Islam termasuk mencakup Al-Quran, hadis atau sunnah, ijma atau kesepakatan ulama, akal sehat atau sejalan wahyu. Jadi, akidah Islam mencakup 4, Al-Quran, ada juga hadis atau sunnah, ada kesepakatan para ulama, dan akal sehat atau logika ya. Jadi di sini Al-Quran itu seperti apa? Menjelaskan tentang tauhid dan rukun iman yang tadi sudah kita jelaskan ya adik-adik. Contoh Quran surat Al-Ikhlas atau banyaklah surat-surat yang mempelajari tentang akidah Islam. Menjadi standar utama kebenaran. Dan di sini hadis sunnah menjelaskan rincian akidah. Rincian akidah sudah kita jelasin tadi yang di atas ya. Contoh hadis Jibril tentang iman, yaitu tadi iman kepada Allah, iman kepada malaikat, dan yang terakhir iman kepada qada dan qadar. Akal sehat. Akal sehat itu akal dipakai untuk memahami bukan mengganti wahyu jika bertentangan dengan wahyu yang didahulukan oleh Allah. Dalilnya apa? Dalil Al-Quran. 1. Quran surah Al-Ikhlas ayat 112 menegaskan tauhid. Inti pesan Allah itu esa, tidak bergantung pada apapun dan tidak ada yang setara dengannya. Kata kunci untuk siswa, tauhid mengesahkan Allah dalam keyakinan dan ibadah.
Jadi di sini adik-adik mampu menauhid atau meyakini diri adik-adik semua ya, bahwa Allah itu Esa, Ahad. Ahad sudah disebutkan di surah Quran surah Al-Ikhlas yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Yang kedua, Quran surah Al-Baqarah. Iman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul. Inti pesan, seorang beriman menerima ajaran Allah dan tidak membeda-bedakan para rasul. Di sini ada hadisnya. Syahrul Ramadanal lazi unzila fihil Qur'anu hudalinnas. Hudalinnas itu apa? Hudalinnas itu petunjuk bagi manusia. Apa petunjuk bagi manusia? Yaitu Al-Quran. Sambung ayatnya, hudalinnas wa bayyinati minal huda wal furqani. Faman syahida minkumus syahra falyasumhu wa man kana maridon aw ala safari faidat min ayyamin ukhar. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabirullah ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Jadi sudah jelas di Quran surah Al-Baqarah kita menerima ajaran Allah dan tidak membeda-bedakan para rasul. Masuk ke tahap dalil hadis atau hadis Jibril ya adik-adik. Rukun iman dijelaskan dalam hadis Jibril. Isi pokok iman itu mencakup keyakinan kepada Allah, malaikat, kitab rasul, hari akhir, dan takdir. Isi hadis memperjelas ruang lingkup iman secara runtut dan mudah dihafal. Yang keempat, akidah yang benar. Ciri-ciri akidah yang benar atau mudah diingat. Berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, atau bukan perasaan atau mitos. Mengesahkan Allah, menjauhi syirik, jimat, meminta pada selain Allah. Seimbang, tidak berlebihan, gulu, dan tidak meremehkan agama. Mendorong ibadah yang ikhlas dan akhlak yang baik. Menjaga persatuan, fokus pada pokok iman dan bukan debat kecil. Jadi di sini akidah yang benar, wahyu, tauhid, atau seimbang. Gimana ya cara penerapannya? Apakah adik-adik sudah mulai paham nih sampai ke tahap penerapan akidah? Ayo kita ulas satu persatu ya adik-adik. Penerapan akidah di kehidupan sehari-hari. Doa dan ibadah. Doa dan ibadah hanya kepada Allah, bukan pada benda-benda dan tempat-tempat tertentu. Contoh kalimat, aku yakin ya Allah, maka aku. Itu kalimat doa untuk penerapan akidah. Yang kedua, tawakal. Tawakal di sini berusaha maksimal lalu menyerahkan hasilnya kepada Allah. Jadi di sini kita harus bertawakal. Kita dituntut untuk berusaha dan hasilnya kita serahkan kepada Allah. Dan yang ketiga, jujur dan amanah. Karena yakin Allah Maha melihat, kita menjaga kejujuran. Jujur di sini termasuk akidah Islam. Jadi kejujuran itu memang sangat penting di dalam setiap agama apapun, bukan hanya agama Islam ya. Yang terakhir, anti jimat atau menjauhi jimat atau ramalan karena bisa mengarah pada syirik. Manfaat akidah Islam, menguatkan keimanan dan ibadah, menjaga kompas moral, membantu memilih yang benar, menenangkan hati saat diuji, seperti sabar dan tidak putus asa, membentuk akhlak jujur, amanah, rendah hati, melindungi dari syirik, tahayul, dan informasi menyesatkan, membangun persatuan ukhuwah karena punya pokok iman. Jadi akidah itu harus kuat
maka terbentuklah Islam yang kuat. Di sini saya berharap adik-adik mampu menerapkan akidah di kehidupan sehari-hari. Untuk kuis, adik-adik sudah paham kan yang sudah saya jelaskan? Saya ingin tahu adik-adik apa sih akidah Islam menurut adik-adik di rumah? Dan 2, sebutkan 6 rukun iman. Yang ketiga, mengapa akidah harus berdasar wahyu? Dan yang keempat, beri satu contoh penerapan akidah dalam hidupmu. Oke. Setelah saya menjabarkan dan menjelaskan, dan ada soal yang adik-adik kerjakan di rumah, saya akhiri video ini. Semoga adik-adik tetap semangat dan bisa menerapkan yang udah kita pelajari ya. Oke, saya akhiri video ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.